خيركم من علم القرآن خيركم من تعلم القرآن. Ini tugas guru apa? Membuat anak mampu menghafalkan teori tajwid sampai Kalau kita lihat di buku itu komentarnya ada berdasarkan kalimat yang ada, tapi anak nggak boleh melihat apa? Buku. Tapi guru sudah menyiapkan di rumah komentar atau teori tersebut. Nah, caranya gimana Ustazah? Dibuat komentar atau teori yang panjang itu berdasarkan apa? Potongan-potongan yang ada. Jadi dihafal perenggal per penggal. Makanya kalau dilihat peragadi kan nggak ada. Hanya seperti ini saja. Baik, contohnya hukum nun sukun atau tanwin. Ayo. Hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi. Izhar halqi. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Iqlab. Iqlab. Ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Contohnya komentar seperti itu. Di buku persis seperti itu, Ustazah. Itu komentarnya masih panjang. Itu baru komentar pembukaan. Nah, nanti Ustazah dipenggal lagi. Nah, itu kan terlalu panjang. Penggalan-penggalan itu adalah penggalan-penggalan pendek yang dimana Ustazah mengulangi sampai anak-anak itu betul-betul hafal. Jadi jangan sekaligus diulang lagi sekaligus sampai akhir lama hafalnya. Baik. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Ayo sama-sama. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Sekali lagi 1, 2, 3. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. 4 pertama sama-sama. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Ayo Ustazah. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi. Izhar halqi. Izhar halqi. Izhar halqi. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Iqlab. Iqlab. Ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Tuh Ustazah. Sambil berikutnya nanti guru memancing. Baik anak-anak, siapa yang sudah hafal? Nah, biasanya ada yang sudah hafal tuh. Baik, saya Ustazah. Ayo coba nak kamu. Nanti dia baca tuh. Nah, biasanya pertama itu yang cepat apa namanya? Hafalnya. Nah, diupayakan yang ditunjuk pertama kali itu anak yang betul-betul apa? Cepat daya hafalnya. Jangan tunjuk yang loadingnya agak lama. Kenapa yang bagus-bagus dulu supaya yang loadingnya lama itu punya kesempatan untuk apa? Menghafal. Baik, taruhlah Ustazah waktunya sudah habis. 20 menit sudah selesai. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah tuntaskan dan waktu sudah habis sampai 20 menit. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya yaitu apa? Tadarus Al-Quran. Berarti sudah masuk evaluasi belum Ustazah? Belum, karena belum tuntas satu pelajaran di situ. Berarti sudah ditinggalkan saja dulu, masuk ke tadarus. Sampai di sini bisa dipahami Ustazah? Nah, berikutnya masuk esok hari lagi Ustazah. Nah, seperti biasa yang dilakukan pertama kali apa? Persepsi dulu. Baik anak-anak, masih ingat hafal kita yang lalu apa anak-anak? Ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi. Idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah. Iqlab. Ikhfa haqiqi. Kok bisa
bisa hafal urutannya? Itu ada di Oh papan. iya, jangan ya. Urutannya ada. Ya. Baik, berikutnya izhar halki. Nah, sekarang masuk pelajaran baru, yaitu apa? Ustazah? Izhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Itu kan kepanjangan satu saja. Iya. Maka dibagi beberapa penggal. Izhar halki ialah nun sukun atau tanwin. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Izhar halki adalah nun sukun atau tanwin. Kalau misalkan itu masih dianggap panjang oleh anak-anak kita, artinya masih ada yang terbata-bata atau masih ada yang kerepotan, penggalan lagi menjadi penggalan yang Pendek. Izhar halki ialah, ayo sama-sama. Izhar halki ialah Nun sukun atau tanwin nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf bertemu salah satu huruf hamzah, ha, ha, kha, kha, ain, ain, ghain, ghain, ha. ha. Baik, itu pendek-pendek. Nah, setelah begitu kan digabung menjadi agak panjang sedikit gitu. Izhar halki ialah nun sukun atau tanwin. Ayo sama-sama. Izhar halki adalah nun sukun atau tanwin Bertemu salah satu huruf bertemu salah satu huruf hamzah, hamzah, ha, ha, kha, kha, ain, ain, ghain, ghain, ha. ha. Nah, nanti tambah pengulangannya satu saja ya sesuai dengan kebutuhan. Sama satu saja ketika kita sudah menghafalkan, membuat anak menghafal teori sampai di situ, nanti dipancing lagi siapa yang sudah hafal, ya, nah, dan seterusnya. Dan ingat waktu masih ada. Baik, berikutnya masuk ke contohnya. Ayo sama-sama. Contohnya Man amana man amana ghasiqin idza waqaba ghasiqin idza waqaba yanhituna yanhituna alimun hakimun alimun dan hakimun seterusnya sampai terakhir. Nah, di sini Ustazah, nah, anak-anak ya cukup dia menghafalkan 2 contoh saja minimal. Semuanya bagus, tapi minimal cukup 2 contoh saja. Maka dianggap anak-anak di sini sudah menguasai, maksudnya hafal pelajaran tersebut berikut dengan contohnya. Nah, sampai tahap ini Ustazah, anak-anak baru dikatakan hafal saja, dia hafal ya. Belum memahami. Nah, gimana anak-anak itu bisa menguasai apa yang baru saja mereka hafalkan, yaitu dengan cara mengurai dengan melontarkan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ada 4 pertanyaannya Ustazah. Ada berapa? 4. Baik, apa saja 4 itu? Yang pertama ada hukum bacaan Apa? Apa yang pertama? Ada bacaan apa? Yang kedua, kenapa? Apa yang kedua? Kenapa? Kenapa? Gak kenapa-napa gitu. Yang ketiga, ada berapa hurufnya? Ya. Yang keempat, sebutkan. Ya. Nanti ini tergantung dengan konteks pelajarannya kan gitu. Nanti ketika mat kan gak ada berapa hurufnya. Ya. Tapi khusus di sini pertanyaannya itu ada berapa hurufnya? Gitu. Hal-halki, idgham bi gunna, idgham bi lakuna dan seterusnya.
Untuk ini masih relevan pertanyaannya, ada hukum bacaan apa? Yang kedua kenapa? Kalau nanti mat ada berapa ya? Sebutkan hukum bacaan mat misalkan. Ya, ada berapa pembagiannya? 13 atau BI misalkan tadi ya. Nah, sebutkan. Nah, ini maksudnya di sini bukan lagi berapa huruf. Ya, nanti disesuaikan dengan pelajarannya. Tapi untuk ini masih tergantung kepada pertanyaan tadi itu, ada berapa hurufnya? Ada berapa hurufnya? 6. Sebutkan. Contohnya, baik anak-anak, man amana, man ada hukum bacaan apa anak-anak? Yang kompak ada hukum bacaan apa? Bagus. Kenapa anak-anak? Baik, cukup ketemu Ada berapa huruf kita halki anak-anak? Sebutkan. Iya, 100 buat semuanya. Ghasiqin idza waqaba. Qin'i ada hukum bacaan apa anak-anak? Kenapa? Iya, bagus. Ada berapa hurufnya? Sebutkan. Baik, berikutnya yanhituna. Yanhi ada hukum bacaan apa anak-anak? Kenapa? Ada berapa hurufnya? Sebutkan. Begitu seterusnya sampai ke pelajaran-pelajaran berikutnya, idgham bigunna, idgham bilagun, nah dan seterusnya. Nah, berikutnya Ustazah masuk ke latihan. Nah, kalau di tahapan yang ada itu kan ada penanaman konsep, ada pemahaman, ada keterampilan. Nah, ini bagian daripada latihan dan keterampilan. Kalau yang tadi itu bagian dari pemahaman konsepnya. Kemudian untuk menghafalkan itu namanya apa? Penanam konsepnya. Nah, baik anak-anak, berikutnya kita latihan ya. Dari ayat yang ada di depan kalian ini, monggo silakan cari sebanyak-banyaknya hukum bacaan idhar halki ya. Silakan Ustaz kasih, Ustaz berikan kesempatan. Nah, mereka lihat tuh, cepat aja, nggak usah nunggu lama. Baik anak-anak, dari ayat yang kalian lihat itu, nah, boleh dibaca dulu sama-sama. Baik anak-anak, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihat dan seterusnya. Baik anak-anak, ada yang tahu dari ayat yang baru saja kita baca ya, di mana saja pelajaran idgham idhar halki? Tahu boleh angkat tangan. Ayo yang mana? Ayo anak-anak. Milladunhu, yang mana itu? Dunhu ya. Ada hukum bacaan apa di situ? Kenapa idhar halki? Nun sukun ketemu. Baik, ada berapa hurufnya? 6. Sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Iya, 100.
untuk Ananda. Baik, ada lagi nak yang tahu? Yang mana? Ayo, yang mana nak? Baik, ajran hasana. Ya, ronha. Ada hukum bacaan apa? Yang mana itu yang dibaca? Yang dibaca izhar yang mana? Ron. Iya. Kenapa? Ya, tanwin atau fathatain bertemu dengan ha. Baik, ada berapa hurufnya? 6. Sebutkan. Iya, 100 untuk Ananda. Dan seterusnya sampai tuntas selesai. Baik, sampai di sini proses latihan dan keterampilan sudah terjadi. Dan seterusnya ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah. Tahapannya seperti tadi ya, prosesnya ya, dibuat anak itu terlebih dahulu menghafalkan, kemudian menghafalkan contoh berikut dengan menguraikan contoh, kemudian latihan dan keterampilan. Dan seterusnya kemudian setelah tuntas satu itu, nanti guru mengajak anak-anak melihat apa? Buku. Monggo anak-anak lihat bukunya. Ya, setelah itu diajak Ustazah untuk membaca sama-sama sesuai dengan komentar yang tadi dihafalkan. Ayo nak sama-sama kita baca 1, 2, 3. Idhar halki iya sukun atau tanwin ketemu salah satu huruf hamzah ha kha ain ghain ha. Contohnya ghasitin idza waqaba yanhituna alimun hakimun. ya, terus Min khawfin yawma idzin khashi'atun. dan seterusnya. Nah, berikutnya Ustazah, tuntas satu pelajaran secara utuh baru dilakukan yang namanya apa? Evaluasi di sini yaitu menghafalkan satu pelajaran secara utuh. Baik, ya, siapa anak yang mau sudah hafal? Saya, Ustazah, ayo. Oke, Reng, ayo siapa lagi? Saya, Ustazah. Reng, dan seterusnya sampai tuntas. Ingat di situ ada form apa? Penilaian tajwidnya. Kalau misalkan ada yang belum masih terbata-bata, udah tinggalkan dulu. Ayo anak, siapa yang bisa? Dan dia sambil apa? Menyiapkan lagi saya, Ustazah, dan seterusnya. Berikutnya kembali lagi ke yang bersangkutan sampai dipastikan semua anak itu betul-betul sudah setor dan hafal. Misalkan ada yang belum tuntas, belum setor, ya nggak apa-apa, tapi tetap dikasih kesempatan. Sekali lagi, misalkan guru Quran itu ada waktu khusus dia sepulang pembelajaran itu menerima anak-anak yang kayak tadi tertinggal. Nah, misalkan habis sholat zuhur sampai jam 1 misalkan, atau sepulang dari sekolah, misalkan guru Qurannya nggak sampai zuhur tapi sampai jam 4 pulang dari sekolah, ada waktu tambahan khusus setengah jam bagi anak yang tertinggal. Ayo pulang lagi. Artinya kita pastikan betul anak-anak itu pulang dengan tuntas satu materi.